Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita Firdan Hilmi Purnomo, hafizahullah, dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pertanyaannya, bismillah, semoga Allah selalu melindungi para asatid Dewan Fatwa hafizahumullahu jami'an. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula penanya dan seluruh kaum muslimin. Ustadz, ana dan teman-teman memiliki bisnis kecil baru yang beranggotakan 4 orang. Modal usaha kami berasal dari patungan 750.000 tiap anaknya. Dan ada rencana hasil bagi rata 25%. Qadarullah, di tengah jalan salah satu teman anak berhenti Ustadz karena ada masalah. Bagaimana kami nanti melakukan hasil baginya ya Ustadz? Apakah 750.000-nya harus dikembalikan Ustadz? Barakallahu fikum. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan bahwa syirkah bukanlah akad yang lazim. Maksudnya bukan akad yang harus diteruskan. Boleh bagi sebagian yang mengikuti akad syirkah untuk keluar dari kerjasama itu. Pada asalnya demikian. Ya, tidak harus terus-menerus dalam kerjasama itu. Boleh dibatalkan secara sepihak. Namun para ulama ketika menjelaskan ini, mereka juga mengatakan bahwa apabila keluarnya salah satu dari orang yang berserikat itu akan memberikan atau mendatangkan mudarat kepada anggota yang lain, maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Dia tidak boleh keluar begitu saja. Karena sekarang keluarnya dia akan mendatangkan mudarat kepada orang lain. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan la darara wa la dirar. Tidak boleh ada mudarat sedikit pun, baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Ya, seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan dia dan membahayakan orang lain, atau seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan diri dia atau merugikan orang lain. Dan ketika keluarnya seseorang dari sebuah perserikatan akan mendatangkan mudarat kepada orang lain, maka menjadi tidak boleh. Kecuali apabila semuanya rela dengan tindakannya itu. Ya. Taib, apa solusinya Ustaz? Solusinya dia bisa mencari orang lain untuk menjadi pengganti dia di perserikatan itu. Silahkan dia mencari orang lain yang menjadi pengganti dia, sehingga usaha tetap jalan, yang lainnya tidak dirugikan. Taib, ini mungkin juga akan susah. Ini juga akan susah. Taib, bagaimana kalau sulit untuk mendapatkan pengganti dan akhirnya semuanya setuju untuk mengakhiri jalannya perserikatan ini? Maka yang bisa dilakukan adalah membagi modal yang masih tersisa ketika itu. Kalau misalnya tadi uangnya 750, ya terkumpul 4, berarti 3 juta. Sudah dibelikan barang, tapi akhirnya ya mereka sepakat, sudahlah kita tidak berbisnis lagi, kita akhiri bisnis ini, kita akhiri syirkah ini. Akhirnya mereka berinisiatif, ya sudah, barang ini kita jual saja. Barang yang menjadi modal mereka kita jual, mereka jual. Akhirnya tentunya barang tersebut biasanya tidak seperti ketika mereka beli harganya. Ada penyusutan.
maka ya silahkan dijual, kemudian hasilnya dibagi menjadi 4. Maka pertanyaan, apakah harus mengembalikan 750.000? Jawabannya tidak. Tapi tergantung sekarang modalnya tinggal berapa. Karena modal biasanya mengalami penyusutan. Kalau modalnya mengalami penambahan, maka orang tersebut ya bisa mendapatkan lebih. Tapi kalau modalnya mengalami penyusutan, maka orang tersebut ya harus menerima penyusutan yang ditanggung oleh semua anggota, ya. Jadi tidak harus mengembalikan 750.000. Bisa jadi dia hanya berhak dengan 500.000 saja. Tapi bisa jadi dia juga berhak dengan 800.000. Tergantung ya harga dari modal yang sudah dijual, ya. Kalau mengalami pengembangan berarti dia berhak mendapatkan lebih dari itu. Kalau mengalami penyusutan, dan ini yang paling banyak terjadi, dia berarti harus menanggung penyusutannya, ya. Demikian, wallahu taala a'lam.